Hello, welcome back to Joy Kids Online Service. Welcome buat yang pertama kali nonton atau yang sudah lama nonton. We are so happy to meet all of you. Sebelum kita mulai, mari kita yel-yel dulu ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sepertinya kurang semangat, mari kita ulangi lagi. Joy, yes, 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 I'm awesome. Joy Online Service. Let's stand up. Kita berdiri semuanya sama-sama. Oke, kita yel-yel satu kali. Everybody ready? Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Let's go. Woo. Come on, clap your hands together. Sing high, sing low, sing it. Sama hari ini kami percaya Engkau setia buat kami Tuhan. Thank you for your faithfulness for us. Thank you Jesus. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga. Lebih dari siapapun
Kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Let's lift up our hands. Let's open up our hearts. Let's start to worship Jesus. He's our loving Father. He's a good, good Father. Dia Bapa yang baik buat kita. Kamu buka mulut kita, mulai katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Jesus. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you for who you are. Sekali lagi Bapa, ku percaya Bapa, ku percaya padamu. Yes God, aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau setia buat kami. Dan kami akan melanjutkan acara kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan amin. Game kita kali ini adalah menebak suara hewan. Jadi aku bakal ngomong satu hewan ke Rebecca dan Miss Ingrid akan menebaknya. Mari kita mulai. Monyet. Oh, orang hutan. Babi. Belum. Kucing. Meong. Kucing. Babi. Oh. Babi. Iya. Game sudah selesai, kalian bisa coba di rumah. Is getting revamped. For centuries, no human has had the power to become a monster. Until now. But is it safe though? Let's find out. Is everything okay down here? Hey Drac, what's up? Oops. I used Van Helsing's transforming ray. You're human, Drac. Dad? Oh no, I have a total dad bod. What is going on? What's up? What the? I'm baldy? Who are those guys? It's me, Uncle Griffin. You don't recognize me? I literally never seen you before. There is a place deep in the Amazon. Only there can the transformations be reversed. Time to go. Stay human. If we don't fix you guys soon, you'll be like this forever. Being a human is the worst. Mosquito! I got him. Boy, that was fun. Hello Joy Kids, welcome back to your favorite channel Joy Online Service. Wow, cuplikan yang barusan kita lihat lumayan mencengangkan ya. Jadi gini, kita bukan mau membahas cerita Draculanya sih teman-teman, tapi yang kita mau ambil adalah cerita perubahan nih manusia dari jadi monster terus atau perubahan wujud lah intinya gitu. Nah hari ini yang akan kita bahas ini cerita beneran ya, ini bukan fiksi, bukan khayalan seperti yang barusan kita lihat, tapi ini tuh cerita yang beneran. Jadi suatu hari Tuhan Yesus itu lagi perjalanan, dia sampai ke seberang Danau Galilea bersama murid-muridnya, dia sampai di sebuah tempat namanya Gerasa. Nah begitu Tuhan Yesus tuh turun dari perahu teman-teman, dia langsung didatengin sama satu orang yang spesial dalam tanda kutip.
Karena apa? Orang ini ternyata kerasukan roh jahat. Jadi teman-teman, orang kalau kerasukan roh jahat itu kasihan sih. Jadi dia tuh bisa mungkin melakukan hal-hal yang dia nggak inginkan sebenarnya gitu. Tapi karena roh jahat itu ada di dalam dirinya, terus kayak somehow roh jahatnya itu take over gitu loh teman-teman. Jadi mempengaruhi dia untuk melakukan tindakan yang mungkin crazy gitu. Jadi dia terlihat kayak kadang-kadang orang mungkin menyebutnya orang gila. Tapi sebenarnya dia karena kerasukan roh jahat itu. Nah jadi karena roh jahat itu jahat banget kan gitu di dalam dirinya. Jadi orang ini tuh dibuat sampai menggelepar-gelepar. Terus walaupun orang ini sudah dirantai kan bahaya kan. Dia bisa menyerang orang kan. Makanya dia harus dirantai. Walaupun dia harus dirantai, dia itu bisa melepaskan rantainya sendiri dari tangannya, melepaskan rantai dari kakinya sendiri, terus besi-besi semua itu sampai bisa dipatahin. Jadi segitu, for lack of better term, emang kelihatan kayak gila sih, kayak crazy gitu. Nah jadi nggak bisa ada yang menahan dia. Dan ini kan membahayakan orang dan keselamatan ya teman-teman. Jadi dia akhirnya dengan terpaksa harus ditaruh di area yang jauh dari pemukiman orang supaya dia nggak membahayakan masyarakat yang lain. Jadi dia sering tinggalnya itu di kuburan-kuburan gitu, terus di bukit-bukit, terus dia sering kali teriak-teriak dan memukuli badannya sendiri dengan batu gitu. Jadi again, ini bukan orangnya ya yang mau kayak gitu, tapi roh jahat yang ada di dalamnya itu sejahat itu sampai mau mencederai orang itu. Nah, ketika orang ini ngelihat Tuhan Yesus turun dari perahu, dia langsung datengin Tuhan Yesus gitu. Terus dia sujud di hadapan Tuhan Yesus, terus dia bilang gitu kan, Yesus anak Allah yang maha tinggi, kamu mau ngapain di sini? Katanya gitu, kamu mau ngapain aku? Dia bilang gitu, demi Allah saya mohon jangan menyiksa aku, katanya gitu. Nah, jadi terus waktu itu kan karena dia tahu ya, karena ini kan roh kan, jadi dia bisa identify, dia mengenali, wah Yesus ini punya roh Allah gitu di dalam dirinya. Jadi memang the spiritual realm itu atau dunia roh itu lumayan kayak gitu sih teman-teman gitu. Tapi kita nggak perlu takut dong, karena kuasa yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari segala kuasa itu semua. Karena kan Yesus ada di dalam kita nih. Nah, roh jahatnya ini takut sama Yesus. Nah, jadi terus waktu itu Yesus tanya kan, kamu siapa? Gitu. Terus roh jahatnya ini lewat badannya orang ini ngomong, kami adalah legion, soalnya kami banyak gitu. Jadi namanya adalah legion karena mereka ada banyak, artinya itu memang banyak. Nah jadi berulang-ulang kali roh jahat ini memohon ke Tuhan Yesus supaya mereka itu kayak jangan dimusnahkan. Nah bayangkan, jadi roh jahat itu takut sama Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Selama kita punya Tuhan Yesus di dalam diri kita, tidak akan pernah ada roh jahat yang bisa mengganggu kita. Oke, itu yang teman-teman perlu ingat. Jadi ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk kita semua makin aware, makin tahu bahwa segala roh yang lain itu takut sama Tuhan Yesus. Sehingga kita nggak perlu takut karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Oke, kita lanjut nih ya ceritanya ya teman-teman. Jadi waktu itu dia bilang kan, tolong jangan musnahkan kami gitu. Terus si roh jahatnya ini kan lihat kan, di situ ada babi-babi, suruh aja kami masuk ke babi-babi itu, katanya gitu. Nah waktu itu akhirnya ya udahlah Tuhan Yesusnya setuju, jadi roh jahatnya itu sama Tuhan Yesus dipindahkan ke babi-babi itu. Gitu. Jadi ingat ya teman-teman, Tuhan Yesus itu se-powerful itu, oke? Segala kuasa yang lain nurut sama Tuhan Yesus. You don't have to be afraid, oke? Nah jadi sama Tuhan Yesus dipindahkan nih rohnya ke babi-babi itu, dan babi-babi itu ada banyak banget. Kira-kira waktu itu dicatat sama Alkitab ada kurang lebih 2000 babi yang ada di situ teman-teman. Segimana banyaknya kan gitu. Nah jadi babi-babi itu kemudian kan ya akhirnya kerasukan, mereka menjatuhkan diri semua ke jurang dan mati semuanya gitu. Dan roh jahatnya juga hancur semuanya, tunduk di bawah kuasa Tuhan Yesus. Nah penjaga-penjaganya babi-babi itu kan lari semua teman-teman. Dia takut kan, mereka waduh gimana itu. Nah terus mereka cerita tentang segala kabar ini ke desa di sekitarnya. Karena penjaganya babi-babi ini pada cerita, banyak orang kan pengen tahu ya. Jadi kayak, hah, what is happening gitu, kayak ada apa. Jadi semuanya pada pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus dan orang yang tadinya kerasukan roh jahat itu ada. Mereka datang ke situ. Terus kemudian waktu mereka nyampe ke situ,
orang-orang ini tahu kan, orang ini udah terkenal lah, yang orang gila dalam tanda kutip tadi itu udah terkenal di daerahnya. Tapi mereka lihat, loh kok waktu itu orang ini yang tadinya itu gila disebut oleh mereka, tapi dia sudah berpakaian, dia udah waras, dia udah sembuh gitu. Wow, semua orang jadi tercengang, ya kan? Mereka mungkin in shock, juga in awe gitu. Kayak kok bisa ya kayak gitu. Nah, terus kemudian mereka cerita tentang itu ke semua orang yang mereka jumpai. Obviously, karena ini kan a big deal banget ya kan gitu. Nah, waktu Yesus sudah mau naik ke dalam perahu untuk melanjutkan perjalanannya, orang yang tadinya kerasukan roh jahat yang sudah sembuh itu, dia ngomong ke Tuhan Yesus, izinkan aku ikut gitu. Tapi terus Tuhan Yesus bilang gini, nggak usah. Kamu pulang, ya kan, beritahukan ke seluruh keluarga dan sanak saudaramu apa yang Tuhan sudah lakukan atas dirimu, betapa luar biasanya kuasa Tuhan, seberapa powerful Dia yang sudah menyembuhkan kamu. Nah, dari situ kemudian orang ini dia kembali ke daerahnya namanya Dekapolis, dan dia cerita ke semua orang yang dia jumpai tentang apa yang Yesus lakukan atas dirinya. Ya iyalah, sespektakuler itu ya nggak sih teman-teman? Nggak mungkin lah kita nggak bisa cerita tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Sehingga kita bisa lihat teman-teman, Tuhan Yesus itu segitu super hebatnya. Ya kan, sampai bingung lah kalimatnya ya, karena dia seluar biasa itu memang. Dan kita perlu selalu ingat bahwa segala kuasa itu tunduk di bawah otoritas Tuhan Yesus. Jadi mendengarkan ini teman-teman tidak perlu takut. Justru teman-teman bisa semakin berani. Karena apa? Yesus ada di dalam kita semua, ada di dalam teman-teman. Jadi nggak perlu takut kalau aduh nanti ada monster under my bed. No, there is no such thing. Oke, nggak ada juga, aduh nanti ada apa tuh item-item bayangan di sini di sana. Nggak ada, dan kita tidak perlu takut. Justru sebenarnya, perhatikan, kuasa-kuasa itu takut sama kita. Karena Yesus ada di dalam diri teman-teman semua. Oke, so you do not need to be afraid. You can be brave, you can be bold. Karena Yesus ada di dalam kita semua. Nah, sehingga itu mengingatkan kita semua bahwa ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita yang berani, tapi karena nothing is impossible for God. Kita ucapkan sama-sama yuk super kebenaran kita hari ini. Nothing is impossible for God. 1, 2, 3. Nothing is impossible for God. Lebih keras lagi yuk dengan segenap suara kita sama-sama. 1, 2, 3. Nothing is impossible for God. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, sehingga teman-teman, apapun trouble atau kesulitan yang lagi kita hadapi hari-hari ini, teman-teman lagi kesusahan apa? Mungkin PR-nya banyak ya, tugasnya lagi banyak, atau lagi mungkin kita berantem sama best friend kita, atau kita mungkin lagi nggak enakan sama kakak atau adik kita, mungkin mereka nyebelin, atau mungkin kita habis dimarahin orang tua, atau mungkin other concerns yang menyakiti hati kita atau jadi masalah kita. You know, teman-teman, hari ini kita diingatkan bahwa selama kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Oleh karena itu, kita akan selalu dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi apapun. Nah, sehingga di dalam Dia segala sesuatu itu sangat mungkin. Seperti ayat hafalan kita hari ini kan, Lukas 1 ayat 37. Sebab untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Ucapkan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sebab untuk Tuhan tidak ada yang mustahil, and nothing is too hard for God. Nah, teman-teman, kita bisa lihat kan, barusan telur yang ukurannya itu lebih gede dari leher botol ternyata bisa keluar melalui leher botol itu. Itu sesuatu yang mungkin unlikely atau sesuatu yang nggak biasa, nggak umum, yang mungkin kalau kita lihat nggak mungkin. Tapi kalau telur aja bisa keluar dari kayak gitu, yang mungkin itu kayak a scientific experiment, apalagi buat Tuhan.
Tidak ada hal yang terlalu sukar buat Tuhan, gak ada hal yang mustahil untuk Tuhan kita lakukan. Oleh karena itu, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, gak ada yang mustahil buat kita juga, karena kita punya Tuhan di dalam kita. Dan sekali lagi, teman-teman bisa berani, teman-teman bisa bold, karena apa? Karena Tuhan Yesus kita lebih besar dari segala sesuatu, and nothing is impossible for God. Halo semuanya. Oke, kita mau berdiri sama-sama, yuk. Semuanya kita mau berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi dengan semangat. Tepuk tangan sama-sama yuk. Semuanya tepuk tangan. Kita nyanyi sama-sama. Kita mau smile sama-sama. Ku lewati segalanya. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku. Milikmu hidupku, kemuliaan bagimu. Sama-sama. Haleluya. Sama-sama. Pujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Dulu, sekarang, selamanya. Tepuk tangan sekali lagi sama-sama yuk. Semuanya gerakan wuhuu. Sekali lagi wuhuu. Ku lewati segalanya. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku. Milikmu hidupku, kemuliaan bagimu. Sama-sama katakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Dulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Dulu, sekarang, selamanya. Kita tepuk tangan sama-sama untuk kepala kita. Kita mau lompat sama-sama. Ya, katakan haleluya. Semua sekali katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Dulu, sekarang, selamanya. Super kebenarannya kita hari ini adalah nothing is impossible for God. Ayat penuntun kita hari ini adalah Markus 5 ayat 1 sampai 20. In English, Mark 5 verse 1 until 20. Ayat hafalan kita hari ini adalah Lukas 1 ayat 37. Sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. In English, Luke 1 verse 37. For the word of God will never fail. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengajari kami bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, ibadah Joy hari ini kita sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, and share to your friends. Bye-bye.